tujuan. Guru memasuki ruangan kelas. Selamat pagi anak sekalian. Pagi, luar biasa. Oke, terima kasih. Pada pagi hari ini Bapak akan membawakan mata pelajaran pemeriksaan sistem motor. Yang kompetensi pengetahuannya adalah menganalisis gangguan sistem rem hidrolik. Tetapi sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar bermanfaat bagi dirimu dan juga lingkungan sekitar. Untuk ketua kelas silakan pimpin doanya. Untuk sebelum memulai kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan doa kita semua menerima yang maha kuasa agar kita diberikan kesehatan dan pengetahuan yang baik pada dunia ini. Anak-anak sekalian, tentunya sebelum memulai pelajaran, saya akan Presensi mengecek kehadiran siswa atau siswi. Siswa kelas, orang yang terakhir. Oke, ada semua. Terima kasih banyak. Tentang dulu semuanya. Oke, anak sekalian, ini ada soal, ada permasalahan yang perlu kita tanyakan sama kalian, yaitu, pada pertanyaan di depan. Pernahkah kalian menjumpai sepeda motor tidak mempunyai rem di kehidupan sehari-hari atau di lingkungan kalian? Coba siapa yang bisa jawab? Mana Pak? Kita langsir. Oke, kita langsir. Nah, apa yang terjadi pada kasus tersebut? Pengendara akan tidak nyaman mengendarai sepeda motor Pak. Pengendara tidak nyaman bisa mengendarai sepeda motor tersebut. Oke, kali ini mengenai KD 310, menganalisis gangguan sistem rem hidrolik. Tentunya di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita melangkah pasti ada tujuan kita. Tujuan pembelajaran. Nah, ini tujuan pembelajarannya adalah yang pertama. Setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat merinci gangguan pada sistem rem hidrolik dan kelengkapannya sesuai dengan buku teks dengan santun. Yang kedua, setelah berdiskusi dan mengamati, peserta didik akan dapat menganalisis gangguan pada sistem rem hidrolik dengan percaya diri. Kemudian yang ketiga, tujuannya, setelah berdiskusi dan mengamati, peserta didik dapat melakukan perbaikan gangguan sistem rem hidrolik secara SOP. Oke, anak sekalian, setelah kita mengetahui tujuannya, ya, melalui diskusi atau melalui kerja kelompok agar mencapai suatu tujuan, maka dikatakan kerja kelompok itu sangat penting. Ada sesuatu masalah, kalau kita bekerja kelompok atau bekerja sama, maka permasalahan tersebut akan bisa diselesaikan dengan baik. Namun itu anak sekalian, sebelum kita masuk ke pemahaman berdiskusi, terlebih dahulu saya terangkan dulu mengenai sistem rem hidrolik. Sistem rem hidrolik, menurut hukum pasal, apabila fluida tertekan, maka fluida tersebut akan menekan ke seluruh arah dan mencari daerah yang mudah dilaluinya. Sistem rem hidrolik menggunakan hidro atau fluida. Fluida adalah sebagai media yang digunakan untuk menggerakkan dan untuk menekan piston, sehingga pad ataupun kampas rem tertekan dan kampas rem menekan iringan cakra. Tetapi pada komponen sistem rem tidak selamanya berfungsi dengan baik. Sistem rem pada komponennya pasti akan mengalami gangguan. Gangguan inilah yang kami cari nanti sewaktu menganalisis
ruang praktek. Oke, anak-anak sekalian. Hari ini Bapak akan membentuk satu kelompok kecil dari beberapa siswa atau dari semua jumlah siswa yang ada di kelas kita menjadi 5 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu kelompok Mas Rin, Abdi Abdullah, Joel, Arifastin, Johan, Ojak. Nah, anak sekalian, apakah itu kerja kelompok? Untuk apa kita bentuk suatu diskusi kelompok atau perkumpulan dari beberapa orang untuk menyelesaikan masalah? Nah, bisa kita perhatikan atau kita saksikan video ini. Oke, kemudian kita ini mengatakan setiap masalah kalau dikerjakan bersama-sama maka permasalahan tersebut akan oke, anak sekalian. Nah, yang berikutnya di sini akan dijelaskan bagaimana dari sisi kerja dari sistem teknologi. Nanti kamu di sini menganalisis apa saja yang boleh terjadi pada sistem teknologi. Mari kita sama-sama menyaksikan. Hai semua, balik lagi di channel Autopos. Di video ini kita akan belajar bagaimana rem cakram pada motor Anda dapat bekerja. Rem cakram sendiri digunakan pada hampir setiap motor yang diproduksi saat ini. Alasannya, rem cakram itu sangat pakam. Dan untuk mendapatkan pengereman yang pakam itu, kita cuma menekan tuas rem dengan tenaga kecil saja. Lalu bagaimana cara rem cakram bisa melakukan pengereman dengan pakam meski dengan penekanan yang kecil? Ada dua faktor yang memungkinkan itu dapat terjadi. Pertama, karena arah gesekannya. Yang kedua, karena mekanisme power rem yang mampu melipat gandakan input yang dikenakan pada tuas rem. Mari kita bahas satu persatu. Jadi, sistem rem mampu menghentikan putaran roda karena ada gesekan antara komponen dinamis yang terhubung ke roda dan komponen statis yang terhubung ke chassis motor. Khusus pada rem cakram, gesekan ini arahnya saling menjepit. Sehingga ketika terjadi gesekan, tekanan sepasang kampas rem ini jadi lebih kuat. Tapi bagaimana cara menggerakkan kampas rem agar bisa menjepit piringan rem? Untuk urusan ini, kita memerlukan sebuah mekanisme penggerak rem. Selain berfungsi untuk menggerakkan kampas rem, mekanisme ini juga bisa melipat gandakan power yang kita berikan pada tuas rem. Inilah sebabnya rem cakram itu terasa ringan. Untuk melakukan hal tersebut, mekanisme ini menggunakan hukum Pascal. Hukum Pascal sendiri dipakai pada perangkat hidrolik untuk melipat gandakan power outputnya. Agar lebih gampang untuk memahami hukum Pascal ini, perhatikan ilustrasi berikut.
Bisa Anda lihat sendiri dalam bejana ini terdapat dua silinder dengan diameter yang berbeda. Lalu kita letakkan piston yang memenuhi masing-masing silinder. Jika kita dorong piston input dengan tenaga tertentu, piston akan turun. Saat piston turun, itu akan menekan fluida di dalam silinder dengan tekanan tertentu. Sesuai hukum Pascal, tekanan input sama dengan tekanan output. Itu artinya fluida akan mendorong piston output dengan tekanan yang sama dengan tekanan input. Sekarang kita balik ke rem cakram. Kalau Anda sering lihat ada komponen kotak di dekat tuas rem, ini adalah reservoir dan silinder input. Reservoir berfungsi untuk menyimpan minyak rem, sementara di dalam silinder input terdapat piston yang berfungsi untuk menekan minyak rem. Sementara di bawah terdapat kaliper rem, yang di dalamnya ada piston dengan diameter jauh lebih besar dibandingkan piston input. Kedua komponen ini dihubungkan oleh sebuah selang tekanan tinggi. Ketika kita tekan tuas rem, piston input akan bergerak dan mendorong minyak rem. Minyak rem akan mendorong piston di dalam kaliper sehingga kampas rem bisa menjepit piringan rem. Dan terjadilah pengereman. Itulah penjelasan mengenai rem cakram pada motor. Tadi sudah bagaimana prinsip kerja dari sistem rem hidrolik dan inilah cara kita bagaimana caranya menghapuskan banyak. Dari mana ada gangguannya, mulai dari hidrolik sampai ke piringan cakram. Nah, anak-anak sekalian, kira-kira apa yang terjadi pada Guru memberikan pertanyaan kepada siswa. bagi sang dua bidang? Oke, kita masuk ke selanjutnya. Masalah apa yang terjadi saat menangani kita? Gangguan sistem rem hidrolik. Oke. Berapa volume yang berkurang? Setiap kali bergerak moderat. Oke, utama Robi. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Beri tangan dulu. Apa pertanyaan? Terima kasih atas segala perkembangan yang luar biasa hari ini. Punya semangat. Nah, kemudian kalian ini akan saya arahkan nanti ke lapangan atau ruang prakteknya atau ke tempat kerja kita untuk menganalisis gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem rem hidrolik yang ada pada sekolah kita hari ini. Oke, nomor 1. Ya. 1. Oke, langsung lihat. PKPD sudah saya serahkan untuk melaksanakan kita. Langsung lihat boleh. Nanti setelah saya informasikan ke usaha, maka kita berangkat. Nah, untuk PKPD-nya, setiap permasalahan yang ada di situ, apakah kau temui? Apakah ada kau temui di sebelah motor kita? Kalau ada, silakan dituliskan. Oke, untuk kelompok 1, paling belum, kelompok 2, Mengarahkan siswa melaksanakan praktikum. tanpa apa namanya dikopi untuk belum saja silakan membantu sekalian silakan bergerak. Membimbing peserta didik dalam kelompok praktik. Guru memantau aktivitas kelompok. Sampai ini 3 mm. Nah, kalau ini sudah aus 0,5, maka ini piringan cakram harus diganti. Misalnya standarnya ini kalau ini adalah 2,5.
Berarti kalau arusnya 0,5 berarti sisanya 2 mm. Berarti harus diganti karena batas keausan dari gilingan cakram itu adalah 0,5. 0,5 sudah termakan harus diganti. Kalau misalnya masih 0,5 kalau 0,5 maka harus diganti. Itu spesifikasinya. Silakan nanti tuliskan ketentuannya. Maksudnya kesimpulannya apa yang akan kau lakukan? Kau ambil kesimpulannya. Ya, berarti harus melakukan. Nah, ini nanti kita buatkan setelah diskusi. Dari sini, yang ini bulan dari ini semua. Apa yang kau lakukan dalam hasil dari diskusi tadi, diskusi kelompok, baik itu di praktek, nah kan catatan kecil-kecilan yang mau nanti diimplementasikan di depan kelas. Nanti saya panggil 2 kelompok perwakilannya untuk maju ke depan mempresentasikannya. Ya. Silakan presentasikan apa yang kamu dapatkan setelah menganalisis gangguan dan teori. Silakan, bisa ketua kelompoknya boleh. Kami dan kelompok akan membacakan hasil yang kami temui bacaan tadi. Yang pertama, muncul suara berkecil. Kedua, rem besar. Ketiga, rem keras saat tekan. Nah, muncul suara berkecil. Nah, bagaimana kira-kira menurut kalian? Apa yang harus dilakukan dalam mengatasi ataupun mencari solusi agar tidak terjadi gangguan tersebut? Bisa disebabkan oleh gesekan di rata antara bantalan rem dan kaca atau drum. Solusi dapat melibatkan pembersihan atau mengganti bantalan rem, memeriksa pergerakan atau drum, dan melumasi bagian terdepan. Oke, terima kasih. Depan dulu. Nah, kira-kira yang mau ditanyakan, silakan. Oh, silakan. Iya. Apa yang menyebabkan kejadian asal lunak saat tekan? Pedal rem dan asal lunak dapat disebabkan oleh udara yang masuk ke dalam sistem rem. Hal ini dapat diperbaiki dengan mengisi ulang cairan rem, melakukan pendarahan udara dari sistem, atau memeriksa apakah ada kebocoran pada selang rem. Kami mendapatkan permasalahan dari hasil praktek kami tadi. Saya sudah mendapatkan permasalahan dan tidak paham karena menjadi lebih dalam dan muncul suara berkecil. Muncul suara berkecil atau kegeremannya lebih dalam. Itu mungkin kenapa itu kira-kira? Jadi, oke, akan sekali. Ada kira-kira yang mau ditanyakan sama kelompok 5? Pak, Oke, silakan. nasihat cara melakukan perawatan preventif pada sistem hidrolik motor. Oke, cara melakukan perawatan preventif pada sistem hidrolik sepeda motor adalah perawatan preventif yang melibatkan pemeriksaan rutin tingkat cairan rem, penggantian cairan rem sesuai jadwal, dan pemeriksaan visual terhadap selang dan fitting rem. Selain itu, pastikan master silinder dan kaliper dalam kondisi baik. Oke, cocok kira-kira? Coba, Coba, tentang untuk kelompok 5. Ada yang ditanyakan kelompok 5, kebetulan mereka ini sekitar semua, luar biasa. Ini jangan diperlukan soal di pemikirannya. Ada kira-kira yang ditanyakan sama kawan kita yang kelompok 5? Ada. Oke, silakan dulu. Oke, masih ada apa-apa? Apa penyebab rem bergetar? Yang bergetar itu terjadi karena ada perluasan di bagian isi kaliper. Bagaimana menurutnya? Tidak ada permasalahan di bagian kaliper. Nah, jawaban dari sebenarnya adalah bukan karena tidak adanya permasalahan di isi kaliper, tetapi jawaban yang paling tepat adalah kampas remnya sudah halus sehingga kampas rem bersentuhan langsung. Bagian dari kampas rem bersentuhan langsung dengan gilingan.
sehingga terjadi getaran yang besar, legit dan getaran yang besar. Oke, kita tangan dulu. Jadi untuk kali ini luar biasa, saya menangkap dulu bagaimana terjadi hal ini dalam diskusi. Seperti tayangan yang pertama tadi, kerjasama itu penting untuk menyelesaikan permasalahan agar permasalahan tersebut dapat dituntaskan, agar segera tahu solusi untuk menuntaskan permasalahan tersebut. Nah, hari ini anak saya luar biasa. Permasalahan atau bukan sudah dapat pada sekolah kita tadi, mas saya bagi motor dan dirangkum ataupun dan dianalisis dengan bagus, dan juga dapat juga solusi yang dibuatkan untuk mengatasinya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita. Oke, para kalian, nanti ini saya berikan sama kalian soal evaluasi. Ada 3 soal untuk keluarga akan mengerjakan. Dikerjakan, soalnya dia beda. Pasti buat. Oke, cukup ya. Oke, kita kelompok masing-masing tentang soal pengetahuan kamu. Ya, buat namanya ya. Saya bacakan penilaian atau hasil yang tadi ada terangkan selama analisis. Ada yang bilang, ada pas 30. Apa yang menjadi pemahaman terkait sama analisis tadi, baik yang bisa terjadi, baik yang tidak terjadi. Oke, kita mulai bisa. Ya, silakan. Kita kerjain boleh. Oke, terima kasih untuk bilang. Yang betul sekali. Nah, tekanannya terjadi dalam. Nah, inilah permasalahan yang ditemui pada saat analisis gangguan oleh kelompok berapa tadi? Kelompok 5. Nah, untuk permasalahan ini nanti kita bawakan ke pertemuan selanjutnya atau pertemuan kedua dalam memperbaiki gangguan yang ditemukan oleh kelompok 5 atau kelompok lain atau kelompok 1 dari apa yang menemukan gangguannya. Oke, terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu kelompok 5. Ada kira-kira yang mau bertanya? Saya kasih kesempatan. Nah, jarak kita bersih tadi dari 25. Kenapa aliran minyak rem bisa tersumbat? Aliran minyak rem bisa tersumbat pada sistem rem hidrolik itu disebabkan karena fluidanya tidak layak digunakan lagi, atau sudah mengendap, atau sudah hidup. Yang membuatkan piston, ya, yang membuatkan piston tidak bergerak, ya. Jadi penyebabnya karena endapan ataupun tidak melakukan perawatan pada sistem rem hidrolik, terutama pada bagian pidana yang membuatkan dari oke? Ada kaitan? Boleh silakan. Kenapa kalau piston rem tidak bergerak? Tadi saat kita demonstrasikan adanya kerak ataupun korosi pada bagian dinding dari piston sehingga tidak bisa bergerak. Nah, maka oke, anak usia pembelajaran kali ini sudah selesai dan sudah simpul dan luar biasa dari aktivitas pilihan maupun atensi pilihan yang perfect, beda dari sebelumnya. Untuk pembelajaran selanjutnya, untuk pertemuan yang kedua nantinya, Bapak akan membawakan buku pembelajaran PJDE, Project Based Learning, atau kita melakukan proyek apa yang gangguan yang kau temui tadi di saat kamu analisis. Nah, itu kita nanti akan memperbaiki sampai dia prinsip kerjanya berjalan dengan efisien. Oke, materi selanjutnya adalah memperbaiki gangguan pada sistem rem hidrolik. Oke, karena hari ini sudah selesai pertemuan kita. Oke, terima kasih kedua. Baiklah, kita berdoa bersama-sama dan kita masing-masing berdoa. Oke, terima kasih banyak.
dan tetapi siapanya tadi diskusi-diskusinya bisa berlanjut juga. Kemudian kita datang kemari kita salam dan nah,